Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. 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 Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Yang diberkati sepanjang minggu ini lambaikan tangannya. Haleluya. Semua diberkati Tuhan ya. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan napas kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di sini kami Tuhan ada anak-anak-Mu. Hadirat-Mu Tuhan Yesus, ingin memuji dan memuliakan Engkau Bapa, biarlah Tuhan hatimu disenangkan Bapa, hatimu dimuliakan Tuhan Yesus melalui setiap puji-pujian dan penyembahan kami ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, mulai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hatimu disenangkan Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang dalam perjalanan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing mereka, yang menyertai mereka, menutup bungkus mereka Tuhan Yesus. Dan menghantar mereka Bapa ke tempat ini dengan takkan kekurangan suatu apapun Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang belum dapat hadir pada hari ini. Ataupun mereka sedang sakit, ataupun mereka sedang malas Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang meringankan langkah mereka, biarlah Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan pada hari ini teman. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri.
Katakan haleluya. Haleluya. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Katakan, katakan ke sampingnya atau ke belakangnya. Saya adalah Laskar Kristus. Saya adalah Laskar Kristus. Lebih kencang lagi dong. Saya adalah Laskar Kristus. Haleluya. teman-teman semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang boleh kami rasakan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian kami Bapa berkenan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan sebentar kami akan lebih dalam lagi Tuhan memuji Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh menyembah Engkau dalam kebenaran kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh dipulihkan dengan roh-Mu Tuhan Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Lawat setiap hati kami Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Datang membawa setiap kerinduan kami Bapa kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Engkau kami mengucap syukur dan memuji-Mu.
Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang kami punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang kami punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mari jemaat saja katakan, Kau benar, yes Tuhan. Kau mengenal setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa kami mengalir Tuhan. Hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Hatiku milikmu sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Hatiku milikmu seutuhnya. Mari kita katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Sejuta rasa di jiwa, kami merindukan setiap pelukan-Mu Tuhan. Yes. Kami tahu Tuhan, tiada yang lebih berharga Tuhan Yesus. Mari lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Dengan iman kita katakan, sejuta rasa di jiwa, yes. Pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah
bersyukur. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Jangan mau tinggal sendiri. Rasakan hadirat, nikmati. Terkadang kita merasakan hampa dalam hidup kita ini, terasa kosong, teman-teman semua. Namun percayalah, kita yang menutup hati kita, bukan Tuhan. Tapi saya mau ingatkan malam hari ini, pelan-pelan buka hati kita. Izinkan Tuhan masuk, izinkan Tuhan untuk membuka setiap hati kita, agar kita boleh merasakan kasih-Nya. Biar kita tidak tinggal dalam kehampaan dunia ini. Mari saudara-saudaraku, angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Tuhan mendengarkan setiap kata-katamu. Tuhan mendengarkan setiap pergumulanmu. Tuhan merindukan suaramu. Ia tahu isi hati kita. Ia tahu apa yang kita pikirkan. Namun Tuhan menunggu untuk kita mengucapkan dengan sendirinya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Kita tahu teman-teman semuanya, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Ia sanggup melakukan perkara kecil dan perkara besar. Ia adalah Tuhan yang sama yang telah menolong kita dahulu dan sekarang dan untuk kedepannya, bahwa Tuhan yang sama juga yang akan menolong kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kebesaran-Mu dalam hidup. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, yes. Kau mempesona kami Tuhan. Perlahan kita bangkit berdiri teman-teman semuanya. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. yes. Hanya Kau
Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kau boleh kumpulkan kami anak-anak muda di tempat terbaik ya Bapa. Di ibadah Bipro ini ya Bapa. Terima kasih untuk komunitas yang baik yang kau berikan bagi kami ya Bapa. Jika sebentar kami akan duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba yang menyampaikan kebenaran firman. Jauhkan hamba dari roh kesombongan. Jauhkan hamba dari mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah hamba semakin kecil, namamu saja yang semakin besar. Urapi hati setiap kami, agar setiap firman yang kami dengar, dapat kami renungkan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Amin. Shalom, silakan duduk teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Yes, haleluya, semangat ya. Anak muda harus terus berapi-api ya kan, amin. Oke, boleh multimedianya, powerpointnya multimedia. Sudah ada di isi worship itu. Tinggal dipencet saja. Ya, sebelum ini ya, promosi dulu guys. Jadi sebelum mulai firman, kita promosi dulu ya kan. Wah ini apa foto ini, cantik sekali pemandangannya ya kan. Jadi ada kabar sangat-sangat teramat menggembirakan. Di bulan Mei tanggal 11 sampai 12 itu hari Minggu, Seninnya tanggal merah. Dia Seninnya itu hari raya Waisak, tanggal merah. Jadi kita akan ada ibadah retret. Siapa yang tahun lalu ikut retret tahun lalu? Oh, enggak banyak ya. Andreas kan ikut. Dewi ikut kan tahun lalu? Enggak ya? Ya, jadi tahun ini ayo kita rame-rame, tempatnya di mana? Di Laukawar. Ini view-nya banyak view cantik. Ini view-nya Gunung Sinabung. Slide berikutnya boleh. Nah, agenda kita apa sih yang akan kita lakukan di retret? Nah, nanti itu ada firman, ada praise and worship tentunya ya kan. Kita nggak sekedar senang-senang. Di situ kita akan dibangun, apalagi temanya keren, impactful. Impactful itu artinya berdampak. Jadi kita pulang dari Laukawar pasti berdampak, amin. Berdampak di gereja, berdampak di kantor, di sekolah, di keluarga. Terus ada firman yang pasti akan sangat impactful, yang pasti sangat luar biasa dampaknya. Ada praise and worship yang pasti keren. Terus nanti ada makan-makan. Kalau kata orang Batak kan, nggak boleh kumpul-kumpul kalau nggak makan ya kan. Kumpul-kumpul boleh kalau ada makan. PAW sekarang ada moto baru. Makan gak makan yang penting kumpul. Tapi nanti retret ini nggak boleh kumpul-kumpul kalau nggak makan. Jadi pasti kenyang, amin. Nanti akan ada makan-makan. Sudah ditunjuk panitia untuk bagian konsumsi nggak datang hari ini, yaitu Via. Jadi Via nanti makan, Via kan jago masak, pasti enak. Terus ada games, sudah ditunjuk juga untuk ketua games, baru aja datang Hardi. Jadi Hardi nanti tim acara dia pasti, apalagi Hardi kan orangnya kreatif, pasti akan ngasih games yang keren-keren ya. Siap Hardi? Lalu berikutnya ada api unggun, seru ya kan? Udah panggang-panggang, api unggun. Biasa api unggun ini nanti keluar curhat-curhat ya kan? Jadi yang nggak mau tidur boleh, mau sampai subuh main api unggun, cerita-cerita ya kan? Lalu nanti ada foto-foto, spot fotonya banyak. Ini view dari Laukawar, ada Gunung Sinabung, danau, banyak pohon-pohon cemara. Next. Nah ini anak siapa? Anak saya ya kan. Banyak spot foto, salah satunya kayak gini. Berikutnya boleh. Nah ini dari atas, view-nya seperti itu. Dia banyak sekali pohon cemara, jadi sangat rindang. Nanti yang mau sewa, kayak ya, itu kayak, Yang mau sewa kano bisa, di tengah danau. Nanti ada speedboat juga bisa. Yang mau renang juga bisa, tapi harus pakai pelampung. Karena dia agak dalam, kalau nggak pakai pelampung nggak boleh. Terus ini saya foto, view-nya ini lagi sunset. Ini nggak edit-edit ya, memang warnanya aslinya seperti itu. Jadi cantiknya di situ, karena danaunya ini dikelilingi bukit kan, dia melingkar gitu. Kita bisa lihat sunrise dan sunset. Jadi pagi nampak sunrise, sore nampak sunset. Wah luar biasa ya kan. Siapa yang mau ikut retret? Semangat dong ya. Sisa berapa? 3 bulan lagi. Nabung-nabung nggak mahal kata Pak Jo. Seminggu kumpulin 20.000 ke Esther, bendahara kita Esther, yang mau supaya nggak berat, tabung aja 20.000. Minggu ini, besok kan hari Minggu, kasih ke Kak Esther 20.000. Minggu depan kasih lagi 20.000.
minggu depan 20.000, nanti bulan 5 sisa sedikit aja. Lebih ringan ya kan. Sehari makan 3 kali kurangi, jadi sehari 2 kali ya kan. Sekali makan 10.000, cukup 2 kali nggak makan, udah bisa nabung 20.000, nggak mahal, amin. Nah, cukup lah ya promosinya, lama-lama nggak firman nanti. Next, nah ini kita masuk firman langsung ya. Ini apa kok banyak kotak-kotak ini? Ini kotak kecil-kecil ini, satu kotak ini melambangkan 1 minggu. Dan ini adalah total minggu dalam hidup kita. Jika umur kita 71 tahun, karena di dunia, di rata-rata orang seluruh dunia ya, dari Cina, Hong Kong, Afrika, Amerika, rata-rata itu meninggalnya di usia 71 tahun. Indonesia termasuk. Jadi kita rata-rata ikutin rata-rata usia dunia, bahkan mungkin bisa jadi Indonesia nggak sampai 71 tahun kayaknya, angka harapan hidupnya. Jadi ini total minggu dalam hidup kita. Banyak juga ya, banyak atau sedikit nih? Banyak, yaitu dari umur 0, 5, 10, 15 sampai 71. Slide berikutnya. Nah, ini kalau kita usia 20, sisa minggu kita segini. Ini yang usia 20. Jadi tiap satu kotak itu setahun. Setiap satu baris 1 tahun. Tiap angka itu 5 tahun. Jadi kalau usia 30 ambil dari 30, yang 25 yang ke atas 30 udah hapus. Yang usia 40 mulai dari angka 40. Pak Jo berarti mulai dari angka 55 itu ya, 57. Sisa banyak, Pak Jo masih banyak, amin. Panjang umur Pak Jo nanti, enggak 71, kalau Pak Jo saya 90. Jadi inilah minggu kehidupan kita, kurang lebih. Next slide. Nah ini bagaimana menurut penelitian kita menghabiskan waktu kita dalam hidup. Jadi dalam hidup kita punya 3.692 minggu. Ini yang warna merah paling atas itu tidur. Jadi kita hidup 71 tahun, sepertiganya itu tidur, 23,6 jam. Soalnya kan 24 jam. 24 jam bagi 3 berapa? Nah, 8. Yang bisa jawab itu yang angkatan dulu. Ayo, saya nonton sekarang sering lihat di reels saya di Instagram itu muncul orang ditanya, 10 bagi 5 nggak bisa jawab. 10 tambah 7 nggak bisa jawab. Setahun 12 bulan, 2 tahun berapa bulan nggak bisa jawab. Pernah muncul nggak? Di IG-nya saya, ngeri kali, masa 2 tahun berapa bulan nggak tahu. Harus tahu ya, jadi kita hidup kan 24 jam. Kalau disarankan dokter kan tidur 8 jam. Artinya apa? Sepertiga, 23 jam. 23,6 tahun kita itu tidur. Dari 71 dikurangi 23. Berapa itu? Sekian lah ya, 48 tahun doang kita hidup ini. Bayangin ya, seolah-olah umur kita 71, tidur 8 tahun, 23 tahunnya tidur. Jadi umur kita cuma 28, nggak sampai malah 27,4. Itu tidur. Berikutnya ini yang mencengangkan, yang di bawah merah itu warna apa itu teman-teman? Kuning ya, 13,3 tahun kita itu main HP. Online lah, buka TikTok lah, main games lah, pokoknya screen time, wajah kita itu, tahu ya screen time ya, mau buka TikTok, Instagram, Facebook itu semua screen time, nonton TV pun termasuk. Jadi online 13 tahun, peringkat 2. Jadi tidur kita kan 8 jam sehari, kalau 13 berarti dia setengah lewat sedikit, berarti kalau kita tidur 8 jam ini mungkin sehari dihitung 5 jam, kita online selama 5 jam dalam sehari. Padahal, coba teman-teman buka, yang suka buka TikTok itu bisa kalau saya nggak tahu TikTok bisa, kalau di Instagram kita bisa lihat, kita harian tuh buka Instagram berapa lama. Teman-teman coba cek, entah YouTube kalau nggak salah juga bisa, cek YouTube, TikTok, Facebook, Instagram di total, jangan-jangan lebih dari 5 jam. Kalau sehari online-nya lebih dari 5 jam, jadi lebih dari 13 tahun. Kalau kita sehari online 5 jam, itu 13 tahun kita habiskan untuk online. Bayangin ya. Terus ini 11,9, anggaplah 12 tahun, warna apa itu? Hijau ya? Betul kan hijau ya? 12 tahun sakit. Jadi sakit lah, demam lah, batuk. Ini sakit yang bisa sampai mengganggu kita sampai nggak kerja, kita sampai nggak gereja, kita sampai nggak kuliah. Itu sakit 12 tahun. Terus kerja, kalah sama online. Kerja cuma 10 tahun. Loh kok sedikit banget, karena kerja kan rata-rata 6-8 jam per pegawai per orang. Kalau kita pegawai 8 jam, tapi kan kita nggak seumur hidup kerja.
siap kuliah, baru kerja, nanti ada pensiunnya. Jadi nggak terlalu lama kita kerja, itu cuma 10 tahun. Terus commuting ini artinya naik transportasi. Naik bus, naik angkot, naik motor, naik mobil, naik apalagi kereta api, naik pesawat, naik kapal, di rata-rata kita itu menghabiskan 4 tahun hidup kita untuk naik kendaraan. Terus makan pun lama loh kita ini. 3,4 tahun, 3,5 tahun kita makan. Kalau yang suka makan, lebih dari 3,5 tahun ya kan. Yang makannya banyak, tambu, lebih. Kalau yang makannya sedikit, nah itu enggak apa-apa. Kalau makannya banyak kayak saya mungkin bisa 4-5 tahun saya ini makan ya kan. Berikutnya sekolah itu 1,9 tahun atau 2 tahun. Dan ini, yang warna hitam paling bawah ini tuh sisanya. Sisa dari minggu yang kita punya, 2,3 tahun. Seolah-olah umur kita panjang, 71 tahun, masih lama. Padahal sisanya itu 2,3 tahun doang. Ini kalau kita usia 0. Sekarang yang kita usia 20 tahun, ya pasti ini nggak sampai 2,3 lagi. Dikurangi mungkin jadi 1,8, 1,9, udah berkurang sekian persen. Artinya apa? Waktu sangat berharga. Ini penting, mungkin anak-anak muda, kita sering, kalau anak muda hal yang paling diremehkan tuh soal waktu, tapi nggak berasa. Saya dulu ingat, saya kalau zaman-zaman SMA itu kan kuliah, saya melihat orang usia 30 itu saya kira tua. Bener ya, saya ngerasa udah gitu. Ternyata saya sekarang udah lewat dari 30. Saya merasa ternyata 30 itu nggak berasa. Sudah 30, mungkin teman-teman belum mengalami, tapi waktu itu nggak berasa, cepat sekali. Saya merasa saya masih muda. Saya merasakan, saya SMA itu masih baru aja lulus. Ternyata saya lulus SMA itu setengah dari hidup saya yang lalu, 16 tahun yang lalu. Saya lulus SMA itu 16 tahun yang lalu. Jadi saya lulus SMA, saya seolah-olah ya, saya kok ngelihat ada anak SMA lewat. Saya merasa saya sama dia itu masih nggak jauh. Masih kayak seumuran gitu, lebih tua sedikit lah. Ternyata saya udah 2 kali lipatnya anak SMA loh usia saya. Tanpa kita sadari, waktu itu cepat kali berlalu. Makanya hari ini kita akan belajar, next slide. Bijak mengelola waktu. Kita harus bijaksana dalam mengelola waktu. Berikutnya ayat Yakobus 4 ayat 14, teman-teman boleh baca 1, 2, ya. Amin. Hidup ini sangat singkat kalau kata Amsal. Yakobus, Amsal pula. Karena kata-katanya ini mirip kayak kitab Amsal ini. Yakobus. Kayak uap, sebentar ada, sebentar hilang. Kita nggak berasa. Waktu itu sangat cepat. Bahkan itu tadi kalau kita berandai-andai usia kita 71. Jemaat kita ada yang SMP udah meninggal pernah. Ada salah satu jemaat kita dulu punya adiknya pernah datang di sini. Meninggal di Pekanbaru, kecelakaan. Masih usia kuliah, sudah meninggal. Waktu itu kita nggak pernah tahu. Makanya kita harus memanage waktu kita dengan baik. Amin. Selagi kita hidup, kita perlakukan dengan baik. Next slide. Waktu adalah komoditas paling berharga. Karena apa? Banyak orang kalau bicara tentang komoditas yang dipikirin uang, padahal uang kalau hilang kita bisa cari lagi. Rumah, kebakaran, bisa diperbaiki, bisa beli lagi, bisa bekerja untuk cari penggantinya. Mobil bisa beli lagi, kalau beli di Kanaan, mobil ya. Ikut live di TikTok, itu Evan yang live ya, di Kanaan mobil yang mau beli mobil, ya bercanda ya. Emas bisa ditukar, tapi waktu nggak bisa ditukar. Waktu nggak bisa diganti, waktu nggak bisa dibeli, dan nggak bisa diulang. Contoh ini seperti ini, waktu itu jalannya lurus ini. Anak-anak kita usia 0 sampai 10, usia 11 sampai 20. Siapa di sini 11 sampai 20? 11 sampai 20. Chris masih 11 sampai 20. Feby masih 10. Wah, Feby kau di gereja berani-berani ya. Chris masih di bawah 20. Oh, pas 20 ya. Feby udah 30 kalau Feby. Yang 21 sampai 55 ya, kita semua lah ya. 21 sampai 55. Terus berikutnya 56 sampai 90 itu sudah termasuk tua. Artinya apa? Waktu ini terus berjalan. Kita kalau sudah masuk fase remaja, kita nggak bisa ngulang masa anak-anak kita. Kita masuk fase dewasa, kita nggak bisa ngulang remaja.
Apalagi kalau sudah tua, nggak bisa diulang. Waktu itu jalan terus. Mau sekaya apapun, nggak bisa beli kembali waktu. Contoh, ada satu artis namanya, siapa saya lupa, Michael Jackson. Michael Jackson itu dulu terkenal luar biasa. Tapi terakhir dia stres, mengalami stres. Tapi dia kaya, dia punya segalanya. Bisa nggak dia beli waktu, aku pingin lah balik ke tahun 90-an, waktu aku ini raja pop dunia. Nggak bisa. Ya sudah, orang kalau lupa ya lupa. Nggak bisa kita, aku dulu aku ini kalau nyanyi semua histeris. Ya itu dulu, sekarang mungkin orang sudah melupakan. Karena apa? Waktu seperti itu. Jadi kita harus lebih menghargai waktu, amin. Kalau kita nggak hati-hati, waktu ini akan meninggalkan kita. Contoh, kita muda males olahraga. Si Andreas itu ya semangat kali, bulu tangkis. Dulu gereja kita semangat loh olahraga, kata dia, ada jogging, ada apa? Main sepeda ya kan, ada futsal, basket. Kita sekarang udah malas olahraga, ini anak-anak muda Bipro ini. Muda malas olahraga, nanti udah tua, udah nggak bisa jalan, kita nyesel. Cucu kita ajak jalan-jalan, misal kita udah anggap ya kita usia 70, terus cucu kita anggap ini lagi Natal atau Lebaran yang libur panjang, ngajak kita jalan-jalan ke Toba, ke Bali atau kemana. Kita pingin, kita punya uang bisa, tapi kita nggak bisa jalan, kita cuma di hotel, lihat cucu kita lari-lari, kita nyesel, kenapa dulu aku muda, kok nggak olahraga, sekarang aku tua, punya uang tapi nggak bisa nikmatin, kakiku udah nggak bisa lagi jalan. Itulah waktu. Bisa nggak akhirnya, oke, biar sehat aku sekarang olahraga, telat. Sudah terlanjur tua, justru masih muda kita harus olahraga. Ini contoh ya, salah satu contoh, supaya waktu tua kita pun kuat. Anak juga, kita masih kita sekarang udah dewasa. Kita ingat-ingat masa lalu, dulu enak kali aku kecil ya. Nggak bisa diulang. Pingin aku balik. Kayak saya dulu tuh, kenangan saya kecil, zaman saya kecil itu banyak kartun, Shinchan, Doraemon, Naruto, Dragon Ball. Saya sama Pak Gem lah dulu, pokoknya tiap hari Minggu itu mantengin TV dari jam 6 sampai setengah 12 kalau nggak salah. RCTI, Indosiar, itu bersaing ketat dulu. Pokoknya itu wah nonton. Sekarang pingin nggak? Pingin. Balik kayak gitu. Indah nggak? Indah. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa ya, itu waktu terus berjalan. Sama kayak kita dalam kerohanian juga. Pak Agem sering mungkin ngajak di sini, ayo pelayanan, ayo pelayanan, ayo pelayanan. Kita nggak mau, nggak bisa, nggak sanggup. Dia aja, jangan saya. Tapi nanti kalau suatu hari kita udah terbaring di rumah sakit, banyak orang, saya kan dulu sering mendoakan orang sakit, banyak, rata-rata yang Kristen pasti ngomong, nanti kalau aku sembuh aku pingin pelayanan. Kalau sembuh aku pingin cari Tuhan. Ternyata nggak sempet. Ada dulu, saya pernah melayani satu, dia masih SMP, dia nggak pernah gereja 2 tahun. Waktu saya doakan, dia ngomong, Bang, doain saya sembuh, saya kalau sembuh saya mau gereja lagi, saya mau pelayanan. Tapi ternyata berkehendak lain, dia nggak sempat melayani Tuhan, nggak sempat ibadah, udah dipanggil Tuhan. Itu waktu. Kadang kita meremehkan, Pak Gem kadang kita merasa, mengganggu kali Pak Gem, kan minggu lalu udah aku tolak, kok diajak lagi pelayanan. Karena apa? Pak Gem tahu, pelayanan itu berharga. Pak Gem maksa kita pelayanan bukan untuk kepentingan gereja, enggak, untuk kita sendiri. Pak Gem tahu betapa pentingnya pelayanan, makanya ngomong, ayo pelayanan, ayo pelayanan. Kesempatan enggak datang 2 kali, amin. Ini dalam segala hal ya, enggak hanya itu tentang kerjaan, tentang keluarga juga, nanti kita akan bahas. Nah hari ini kita kan sama-sama belajar untuk mengelola waktu dengan baik. Ada 3 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama, next slide. Nah ini cara mengelola waktu. Buang hal-hal buruk. Yang sering mengganggu kita, membuat waktu kita terbuang percuma itu adalah kita sering memelihara hal-hal negatif, menyimpan hal-hal negatif. Padahal seperti kita tahu, waktu free kita itu cuma 2,5 tahun. Kita punya waktu dengan usia 71 tahun, kita udah mungkin punya waktu berkendara, makan, kerja, tidur tuh habis. Sisanya cuma 2,5 tahun. Tapi sering 2,5 tahun ini justru habis untuk membenci, untuk kepahitan, untuk berantem, bergosip dan lain-lain. Next, untuk iri. Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Saya beri perumpamaan contoh. Ini Tiara ya, contoh Tiara. Jangan kaget Tiara.
Tiara kesini terus saya kasih, Tiara ini untuk kamu. Saya kasih uang 1,4 juta. 1.440.000. Buku angkanya ganjil kali ya. Ingat-ingat ya, 1.440.000 saya kasih ke Tiara. Seneng nggak Tiara? Enggak, kalau enggak jadilah saya kasih. Seneng ya? Pasti wah, cerita kemana-mana, Bang Jos ngasih aku 1,4 juta. Happy kali, ya kan? Tiara seneng. Terus tiba-tiba Herlin curi uang Tiara 1.000 rupiah. Oke ya, dapat uang 1,4 juta, Herlin datang, curi, Tiara tahu, kepergok, tapi Herlin kabur habis gitu. Gak ketangkap, kira-kira Tiara marah enggak? Dapat 1,4 juta, hilang 1.000 rupiah, marah enggak? Bingung kan? Marah enggak? Dapat 1.440.000, diambil 1.000, jadi masih kurang, ini masih sisa 1.439.000. Marah enggak? Mungkin marah ya, karena ini teman sendiri kok nyuri. Pertanyaannya, kamu mungkin mau ambil balik 1.000-mu. Apakah kamu untuk ambil balik 1.000-mu ini, 1,4 juta ini kamu tinggal, atau 1,4 juta ini kamu bakar demi dapat 1.000-nya, atau 1,4 jutamu ini kamu koyak-koyak saking kamu emosinya kamu demi dapat 1.000. Nggak mungkin kan? Marah mungkin marah, mungkin emosi, teman sendiri nyuri uangku ya kan. Tapi nggak mungkin kita mengorbankan 1.439.000 untuk 1.000 rupiah ya kan. Next slide boleh. Pencet spasi. Nah ini spasi lagi. Lupa saya ada slide-nya. Nah, loh cepat kali Dinda. Sabar Dinda. Stop. Nah, apa yang kita lakukan? Masa demi 1.000, 1.439-nya kita buang. Nah, pencet spasi lagi. Dalam sehari kita itu punya 1.440 menit. Itu sehari. Tapi seringkali, coba kita merenungkan. Karena masalah 1 menit, merusak yang 1.439 menit. Betul enggak? Tiba-tiba ada orang menjelekkan kita, cuman 1 menit. Atau kita berdebat 1-2 menit. Tapi 1 hari mood kita jelek. 1 hari kita pelayanan enggak niat. 1 hari kita sekolah enggak belajar. 1 hari kita kerja enggak fokus. Pernah enggak ngalamin? Jujur. Itu kasusnya kayak Tiara tadi. Uangnya 1.000 diambil, 1.439.000-nya dibuang. Kejar Tiara uang 1.000-nya. Aneh kan? Betul enggak? Kalau kita pikir-pikir, bodoh. Maaf Tiara ya, ini di perumpamaan, bodoh kali. Ngapain uang 1,4 juta dibuang demi 1.000? Ya udahlah, relakan 1.000-nya. Toh masih punya 1,4 juta, betul ya? Tapi ternyata kita ini bodoh. Ternyata kita ini banyak yang enggak bijak. Karena 1 menit, 2-3 menit, 1.400 menit ini kita rusak. Kita 1 hari itu marah, emosi. Contoh, kita ada masalahnya di kantor. Kita pulang, kita marah ke orang tua kita marah ke saudara kita marah ke suami, kalau udah nikah, ke istri kita, ke anak kita. Ya kan bodoh, kantor kan masalahnya di situ. Kenapa dibawa di sini? Nanti ada masalah di gereja, dibawa ke keluarga. Ada masalah di keluarga, dibawa dalam pelayanan. Nanti karena ada masalah di keluarga, waktu pelayanan cemberut, nanti disapa diem, nanti malah ngajak berantem, disenggol bacok gitu kan. Ada istilah senggol bacok. Itu kan sangat berbahaya. Kok menunjuk diri sendiri Vera? Bagus ini Vera. Enggak apa-apa. Menyesali dosa adalah awal dari pertobatan. Saya mau sharing firman itu bulan depan. Enggak apa-apa, kita sesali dosa awal pertobatan. Bagus Vera ya. Jadi seringkali tanpa kita sadar, kita itu punya uang 1,4 juta, karena 1.000 kita buang 1,4 jutanya. Kita harus hati-hati menjaga hati. Biarin aja, 1 menit, 2 menit mungkin orang ganggu kita, orang jelekin kita. Jangan korbanin 1 hari, amin. Ingat waktu kita itu sangat terbatas, terlalu berharga untuk masalah kecil. Next, kita punya contoh kedua. Nah ini, contoh. Saya duduk-duduk di ruang tamu. Contoh ini ya kan. Tiba-tiba datang orang gila, Vesi ya kan. Contoh, misal ya Vesi ya, tiba-tiba Vesi, orang gila gitu kan. Saya duduk-duduk di ruang tamu, karena kan biasa pintu dibiarin buka, karena saya kan di ruang tamu aman. Tiba-tiba masuk si Vesi ke ruang tamu saya. Gitu. Bawa sampah, dilempar ke ruang tamu saya. Habis sampahnya dilempar, kaburlah si orang gila ini. Lari kan, lari si Vesi.
Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Keluar, kejar orang gila ini, gebukin, atau bersihkan sampah yang di ruang tamu saya? Kejar ya. Nah, kalau bisa gebukin ya. Nah, kejar sampai gereja. Kejar bawa ke gereja ya. Wah, luar biasa Andreas. Kejar bawa ke gereja baptis ya kan. Janganlah digebukin. Kejar bawa gereja baptis, tumpang tangan ya kan. Nah, ini yang sering terjadi sama kita. Saat ada orang lempar sampah, baunya busuk kali, kotor kali, apalagi di rumah kita ada anak kita, mungkin ada istri, ada keluarga kita, ada suami kita di situ, mungkin ada orang tua kita di situ. Kita justru apa? Kita nggak bersihkan rumah kita, kita lari, kita kejar orang gila itu. Padahal orang gila itu kalau lari lebih cepat dari macan, cepat kali orang gila lari, nggak mungkin kita kejar. Kita kejar. Padahal saat kita ngejar, yang jadi korban keluarga kita. Saat kita kejar, rumah kita nggak jadi bersih. Udah capek-capek ngejar, pulang harus bersih-bersih lagi. Harusnya apa yang pertama dilakukan? Bersihkan rumah kita. Bersihkan, baru nanti kita jaga, jangan sampai orang gila ini lempar lagi dikunci kayak, atau kita nampak nanti langsung kita gebukin, enggak ya, bercanda. Itulah sama kayak kita. Saat ada orang nyakitin kita, seringkali refleks pertama kita harus hajar. Kayak tadi hari dihajar bang, tarik ke gereja, pukulin rame-rame sama kawan gereja. Wah luar biasa ya orang Kristen ini ya. Cungkil matanya, kalau menyesatkan potong tangannya ya kan itu firman Tuhan, betul juga. Kita potong tangannya. Jadi itu yang membuat kita akhirnya menghabiskan waktu dengan percuma. Padahal ada hal-hal positif yang harus kita lakukan. Kita tahu sampah itu harus dibuang di tempat sampah. Tapi seringkali hati kita ini berisi sampah, iri, dengki, amarah, dan itu menghabiskan tenaga, menghabiskan energi, menghabiskan waktu. Saya punya kisah, saya kenal satu orang, dia suami istri, istrinya ini luar biasa, dia punya talenta hebat, istrinya bisa main piano, istrinya ini bisa nyanyi, kalau WL bagus, terus istrinya ini sangat supel itu, mudah bergaul, pinter ngomong, kalau jadi sales pasti pinter lah, jualannya itu jago, sama orang baru bisa deket, hebat lah, pelayanannya tuh hebat, bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, pokoknya hebat lah, banyak bahasa dia bisa. Bahkan bahasa Batak pun sikit-sikit bisa. Luar biasa lah orang ini pelayanannya. Tapi dia selalu berganti-ganti gereja. Dari gereja A pindah ke gereja B, pindah ke gereja C, D dan seterusnya. Karena apa? Benernya kasihan, karena suaminya. Suaminya itu selalu berantem di gereja manapun mereka tertanam. Padahal istrinya ini talentanya luar biasa, saya sampai pernah berpikir ini kalau nggak karena suaminya, mungkin istrinya udah jadi pendeta ini. Mungkin minimal udah jadi wakil gembala atau jadi penginjil, hebat lah. Tapi karena suaminya, entahlah apa nggak ngerti, pokoknya tiap gereja nemu aja cara untuk berantem. Pindah gereja berantem sama pelayannya, nanti pindah gereja berantem sama gembalanya, pindah gereja berantem satu FA. Pokoknya suaminya ini orang yang sangat keras. Suaminya pun padahal nggak pelayanan. Suaminya kan nggak pelayanan, tapi karena istrinya kan aktif, orangnya istrinya ini sangat aktif. Akhirnya ya mungkin kalau pelayanan suaminya kan diajak, mungkin kayak dia WL, dia latihan, suaminya mungkin duduk-duduk nunggu istrinya latihan, ngobrol lah ya kan, namanya suami mungkin nunggu ngobrol, tersinggung lah, kepahitan lah, diajak istrinya keluar, kasihan. Kadang kita dalam hidup sering seperti itu, potensi kita gagal maksimal. Karena apa? Bukan karena kita nggak pinter, bukan karena kita nggak punya talenta, tapi karena kita gagal buang sampah pada tempatnya. Otak kita itu terbatas, hati kita juga terbatas. Kalau terus diisi sampah, habis memori kita, nggak bisa nyimpan apa-apa lagi, hati kita pun habis. Jangankan punya waktu untuk kerja, untuk doa pun nggak bisa, kalau kita ada penuh kebencian. Jadi poin pertama yang mau saya bagikan, yuk kita pikirkan hal-hal yang baik, buang sampah pada tempatnya. Lalu berikutnya, beri yang terbaik. Jadi dalam hidup ini, kita itu punya begitu banyak pilihan. Saya mau katakan sangat terbatas waktu kita. Sangat sayang kalau kita nggak memberi yang terbaik. Dalam waktu yang terbatas, kita harus punya prioritas dalam hidup kita. Yang harus kita beri yang terbaik. Dan hari ini, poin kedua ini saya bagi tiga. Tiga prioritas, boleh next slide. Cepat kali Dinda ya. Yang harus kita beri yang terbaik. Waktu kita kan cuma singkat.
Hal apa aja sih yang harus kita prioritaskan untuk beri yang terbaik? Yang pertama, beri yang terbaik untuk Tuhan. Next, Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup ini anugerah, amin. Waktu itu anugerah, umur itu anugerah, semua itu anugerah. Kalau enggak karena Tuhan kita enggak ada hari ini. Tapi coba kita renungkan baik-baik. Saat kita sibuk, waktu kita habis enggak punya waktu, anggap kita kuliah lah, skripsi lah, dapat tugas untuk bikin skripsi, lagi praktek atau yang lagi bekerja. Hal pertama apa yang sering kita korbankan? Tuhan. Jawabannya kalau mau jujur, Tuhan. Hal pertama yang kita korbankan ada kerjaan baru, waktu kita sama Tuhan kita korbankan. Bahkan pelayanan sering kita mengorbankan Tuhan untuk pelayanan. Hati-hati juga. Tuhan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Saat kita sibuk, hal pertama, padahal kita sering ngomong, Tuhan yang terutama dalam hidupku. Yang terpenting itu Tuhan. Tapi saat kita sibuk ada masalah, biasa ini yang hal pertama kita tinggalkan. Kita harus punya hubungan, padahal hubungan itu hal terpenting dalam hidup kita. Kita belajar dari satu tokoh namanya Daniel. Semua udah kenal pasti Daniel. Dia seorang perdana menteri, wakil raja. Dia hebat, dia wakil raja dari negara yang menjajah dia. Jadi Israel itu dijajah. Terus Daniel ini bisa jadi wakil raja dari negara yang jajah dia, kan aneh. Bayangin orang Indonesia jadi wakil presiden Belanda dulu. Kan gak masuk akal tuh jadi wakil raja di Belanda. Itulah Daniel hebatnya. Hebatnya lagi Daniel itu rajanya 3. Gonta-ganti tetap wakil rajanya itu dia. Jadi dia ini jadi wakil raja untuk 3 raja yang berbeda. Jabatannya hebat, karirnya moncer, tapi satu hal yang membuat Daniel ini jadi berkat bagi banyak orang. Dia selalu punya waktu untuk Tuhan. Dia repot, dia sibuk karena apa? Raja-raja ini saking hebatnya Daniel, raja-raja ini semua urusan dikasih ke Daniel. Jadi raja-raja ini kayak ongkang-ongkang kaki lah. Cuman statusnya aja raja, yang kerja Daniel. Tapi di tengah kesibukannya, dia tetap punya waktu untuk Tuhan. Dan yang luar biasa, Daniel memilih Tuhan, memilih kehilangan segalanya daripada kehilangan Tuhan. Daniel waktu itu bikin undang-undang gak boleh doa, gak boleh beribadah, dia tetap doa. Padahal ada ancaman. Akhirnya apa, kalau kita ini singkat cerita aja biar cepat, dia dimasukin kandang singa, betul ya. Dia dipenjara, ditangkap, artinya apa? Dia akan kehilangan karir, kehilangan jabatan, kehilangan uang. Aset-asetnya mungkin bakal disita, rumah, kalau zaman sekarang misalnya mobil mungkin disita karena dia melanggar hukum. Tapi apa yang dilakukan? Mending aku kehilangan semua. Yang penting aku gak kehilangan imanku sama Tuhan. Hari-hari ini, hal ini jarang kita dapati. Banyak orang Kristen mementingkan ego, mementingkan kita tahun lalu atau 2 tahun lalu dihebohkan satu jenderal polisi ya, Sambo ya. Tahu ya, dengar ya semua Sambo. Dia itu Kristen loh, rajin gereja loh. Tapi kan dia sombong luar biasa, tembak anak buahnya sendiri. Dia bukan Daniel. Mungkin kesuksesannya hampir sama kayak Daniel. Tapi hatinya bukan hati Daniel. Daniel ini luar biasa, mending aku kehilangan dunia, tapi gak kehilangan Tuhan. Hari ini waktu kita terbatas, kita gak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ayo beri yang terbaik, yang sudah pelayanan, layani lebih lagi. Yang paling berbahaya adalah hamba-hamba Tuhan, kayak saya ini juga yang bawa firman, tapi cuman baca firman waktu mau mempersiapkan khotbah. Itu harus hati-hati. Bahaya adalah WL hanya memuji menyembah saat dapat jadwal pelayanan. Banyak pelayan-pelayan terlalu sibuk pelayanan, gak punya jam pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus berdoa gak hanya ketika di keramaian. Kita baca di firman, Tuhan Yesus sering menyendiri, doa sendiri. Itu teladan kita. Hamba-hamba Tuhan, termasuk saya ya kan, yang sering menyampaikan firman, hidup dalam firman. Gak boleh, aku mau khotbah minggu harus baca Alkitab, gak bisa. Itu gak menghidupi Tuhan. Kita harus punya waktu khusus untuk Tuhan. WL juga, singer, pemain musik, semua, asyir. Gak boleh doa cuman waktu di gereja. Mau pelayanan, ayo doa-doa. Di rumah kita harus doa, amin. Peperangan rohani gak terjadi di gereja, justru di rumah, di tempat kerja, di kantor, di sekolah. Itulah, next.
Nah, mari beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Caranya gimana? Luangkan waktu pribadi, bukan rame-rame ya, pribadi dengan Tuhan. Baca firman dan renungkan. Pujian penyembahan pribadi. Banyak orang jago memuji menyembah saat rame-rame. Tapi Tuhan rindunya itu pribadi, personal. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam Daud hebatnya bukan saat dia jadi raja ngalahkan Goliat. Daud hebat saat dia sendirian. Yang nengok dia cuma 3 ekor kambing domba. Dia main kecapi, memuji menyembah Tuhan. Itu Daud. Kehebatan Daud bukan waktu lempar batu itu lalu Goliat meninggal. Enggak. Kehebatan Daud saat enggak ada yang lihat. Saat dia sendirian, dia mainkan kecapi, dia memuji menyembah Tuhan. Bertemu muka. Tuhan apa hatinya enggak tersentuh. Daniel hebat bukan saat di kandang singa enggak makan dia. Enggak, itu gampang bagi Daniel. Tapi peperangan rohani, hari demi hari. 3 kali dalam sehari dia doa pribadi sama Tuhan. Enggak ada yang lihat. Saat tidak menimbulkan keterkenalan, saat tidak menimbulkan, wah hebat ya pujian, dia doa terus. Enggak, dia pribadi doa. Itu orang Kristen harus demikian. Beri waktu terbaik, bukan sisa-sisa. Seringkali kita memberi waktu ke Tuhan itu sisa-sisa, udah capek, udah stres, baru doa. Beri yang terbaik, fresh, semangat kayak ibadah, pelayanan. Beri yang terbaik, jangan capek aku, nyanyi nanti capek kali nyanyi di sini tapi pikirannya di tempat lain. Itu memberi sisa-sisa. Beri yang terbaik. Next, berikutnya, poin berikutnya yang harus kita beri yang terbaik setelah Tuhan adalah keluarga. Saya awal bulan sudah bahas tentang keluarga ya. Ini kan tema kita bulan ini tuh tentang keluarga. Hal kedua yang sering kita korbankan itu ternyata juga adalah keluarga. Berikutnya, saat kita sibuk, yang pertama kita tinggalkan biasa Tuhan. Setelah Tuhan, keluarga. Ini yang sering kita korbankan. Bahkan banyak tokoh Alkitab yang sukses dalam karir, dalam pelayanan, gagal dalam keluarga. Makanya teman-teman di sini jangan heran kalau orang tuamu gagal. Karena tokoh-tokoh hebat ini Daud, Samuel, Ayub, Yakub, Ishak, Adam dan Hawa ini juga gagal sebagai orang tua. Jadi bapak mama kita itu setara sama tokoh Alkitab ya kan. Ini juga gagal loh dalam keluarga, orang-orang yang hebat. Bahkan hingga hari ini banyak hamba Tuhan sukses dalam pelayanan, tapi gagal dalam keluarga. Ada yang bersaksi, saya awal bulan dah ceritakan juga kan, bersaksi benci kali sama papanya. Papanya seorang gembala, karena apa? Dia kepahitan, papanya dia merasa lebih sayang ke jemaat daripada ke dirinya. Dia akhirnya ke gereja pun males. Orang tua ini bisa memenangkan anak orang, tapi nggak bisa menangkan anaknya sendiri. Kita lihat Nabi Samuel, Imam Samuel, dia seorang hakim terbesar katanya, orang paling hebat di Israel. Dia itu orang tua rohaninya Saul dan Daud. Dia orang yang mengurapi 2 raja pertama Israel. Dia ngurapin Saul, dia ngurapin Daud. Daud itu nurut sama Samuel. Ini orang yang sangat dihormati. Anaknya korupsi, 2 orang korupsi. Kita lihat Imam Eli, itu adalah orang tua rohaninya Samuel. Seorang yang dipakai luar biasa. Dia menjadi jabatan imam besar. Anaknya bersinah di depan kemah suci. Anaknya bersinah, sampai Tuhan marah, dihukum mati satu keluarga semua. Seringkali, karena mengejar kesuksesan, kita nggak punya waktu untuk keluarga. Banyak orang, bahkan ada pendeta udah keliling dunia, berkhotbah di ribuan orang, dituntut cerai sama istrinya. Karena apa? Istrinya bilang, dia nggak punya waktu untuk keluarga, waktunya habis untuk pelayanan. Kita nggak boleh, amin. Kita di sini mungkin ada banyak yang merantau kuliah, sekolah, ada yang bekerja, mungkin kita juga sibuk dalam pelayanan. Tapi tetap sempatkan waktu, video call, telepon orang tua, amin. Next, waktu kita dengan keluarga itu sangatlah terbatas. Orang tua kita enggak selamanya ada. Bisa jadi dipanggil Tuhan orang tua kita. Kalau kita kepahitan,
sama orang tua kita, hubungan kita nggak baik, sampai kita nggak mau mengampuni, sampai orang tua kita dipanggil Tuhan. Yang ada apa? Penyesalan. Kayak kata saya di awal, kita nggak bisa ngulang waktu, cuman bisa berandai-andai. Biasanya orang gitu kalau udah menyal, seandainya dulu aku telepon papaku, seandainya dulu liburan tuh aku ajak jalan-jalan, seandainya dulu aku gini, seandainya aku maafkan. Sekarang sudah berpulang, penyesal seumur hidup, nggak bisa diulang. Orang tua kita nggak selamanya sehat. Saya saksikan di awal bulan Pak Jo, saya dulu kecil melihat Pak Jo ini kayak superhero ya kan, wah hebat. Saya main bulu tangkis nggak pernah menang dari Pak Jo, selalu kalah. Padahal saya ikut klub, tapi nggak pernah menang. Saya melihat, Pak Jo ini hebat kali, kayaknya kuat, sosok yang kuat. Tapi nggak berasa saudara. Saya lihat sekarang Pak Jo, ya mulai kurus, ya maaf ya Pak Jo ya, sudah mulai menua. Kekuatannya udah nggak sekuat dulu. Saya baru sadar, iya ya, waktu itu nggak berasa loh. Nggak selamanya orang tua kita itu jadi superhero. Lambat laun tapi pasti orang tua itu kan makin lemah. Sesehat-sehatnya, waktu kayak kata saya tadi, jalan lurus. Orang itu gini, kecil, lemah kan, bayi, kuat di puncak, mungkin usia kayak Hardi ini kan 26, 27, makin lama makin turun. Orang tua pun demikian. Waktu kita sama orang tua kita itu terbatas. Waktu kita cuman tadi udah terbatas ya, apalagi orang tua kita, lebih sedikit lagi waktunya dari kita. Jangan sia-siakan. Orang tua pun demikian, nanti suatu hari kita jadi orang tua, anak kita nggak selamanya sama kita. Beri waktu terbaik. Anak kita mungkin sekarang fasenya masih bayi contoh. Nanti suatu hari mereka beranjak jadi anak-anak, jadi remaja. Saat anak kita sudah remaja, kita tiba-tiba kepikiran, aku pingin lah peluk-peluk anakku lagi, pingin tidur bareng anakku lagi, udah nggak bisa. Terlambat. Padahal dulu waktu anak kita masih bayi, kita nggak pernah mau tidur sama anak kita. Waktu anak kita masih kecil, kita nggak pernah peluk dia. Udah besar baru kita nyesal, kenapa aku nggak pernah peluk dia? Sudah terlambat. Waktu itu berjalan terus. Dan saat kesempatan pergi, kita nggak bisa ngulang. Yang ada cuma nyesal, seandainya, dan seandainya. Jadi selama masih ada waktu, beri yang terbaik untuk Tuhan, beri juga yang terbaik untuk keluarga. Berikutnya, beri yang terbaik dalam bekerja. Ini juga kita harus fokus, amin. Anak-anak muda, semangat semua, amin. Slide berikutnya. Amsal 20 ayat 4. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Anak zaman now sering nggak mau menabur, tapi pinginnya panen. Contoh petani, nggak menabur benih, ya nggak bisa panen. Gimana caranya panen? Tabur dulu. Harus namanya bayar harga. Kita ini pengelola, pekerjaan itu bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Kita ini pengelola. Apakah kita pengelola yang baik? Harus dibuktikan. Kerja yang semangat, amin. Satu hukum Tuhan, yaitu tabur tuai. Kita tabur kebaikan, menuai kebaikan. Kita menabur padi, tuaiannya padi. Kalau kita menabur anggur, yang menuainya anggur. Sama ya, Pak Novi mana kan? Dia bekerja di tempat sawit. Kata Pak Novi, kalau mau sawit itu dari nol sekitar 4 tahun baru panen. Kita tabur sekarang 4 tahun seolah-olah kerjanya capek, nggak dapat apa-apa, nggak tumbuh-tumbuh. Tapi ya itulah tabur, orang yang sabar kan, disiram, dikasih pupuk, dirawat, kalau ada rumput liar dipotong. Setelah 4 tahun akan berbuah. Demikian juga kita, kalau kita mau sukses kita harus memberi waktu terbaik. Waktu kita terbatas, singkat, nggak lama. Tadi kan kita lihat peringkat 2 itu apa? Online ya. Kalau kita lihat tadi yang ranking, kira-kira apa yang bisa kita kurangi? Tidur nggak mungkin bisa kurang tidur pun sejam, tapi itu pun nanti nggak sehat. Paling bisa dikurangi apa? Waktu online. Terus apa lagi? Makan ya kan, mungkin kayak kata David, makan nggak usah dikunyah, langsung ditelan ya kan. Kalau perlu di jus aja, lumayan loh. Jadi mungkin di masa depan kan, orang kan makin instan, mungkin di masa depan orang nggak makan lagi di jus ya kan, jadi menghemat berapa tadi, 3 tahun untuk makan. Jadi kita harus bekerja dengan semangat. Next. Nah, malu sama orang ini dong. Ada yang tahu orang ini siapa? Evan. Ini Evan. Iya, Ma. Gimana, Van? Evan tahu loh quotes dia. Gimana, Van? Loh, apa fisik
Tidak bisa diubah itu. Ini Agus namanya ya. Kita harus belajar. Jadi Indonesia itu beberapa bulan lalu dihebohkan dengan berbagai jenis Agus ya. Agus apa? Agus kasihan, Agus buntung, Agus apa lagi Din? Agus sedih banget, Agus siapa lagi Esther? Agus Miftah. Nah, Pak Gem pernah mengkhotbahkan tuh Agus Miftah ya. Nah sekarang kita mengkhotbahkan Agus yang lain. Mungkin kapan-kapan bisa sharing Agus yang satu lagi, Agus kasihan ya. Nah nanti bulan Agustus tema kita kan ada Bifest ya. Bifest kita tema Agustus adalah Agus ya. Jadi ini adalah Agus buntung. Ya kan? Tapi dia sukses loh, walaupun ya dia berbuat jahat ya. Dia nggak punya tangan, tapi semangat ya kan. Iya nggak semangat nggak, betul kan? Kita yang badannya lengkap kalah sama dia. Walaupun dia melakukan untuk hal yang negatif. Ya memang dia melakukan hal yang negatif. Tapi kan kita melihat sisi lain dia sukses, dia bikin konten, dia terkenal ya kan. Kita jangan mau kalah dong, badan kita sempurna, tangan kita dua, kaki kita dua, mata kita dua. Kita harus jadi lebih baik, amin. Apalagi kita kenal Tuhan, ya kita harus semangat, amin. Kalau kita malas, malu sama dia. Dia nggak punya tangan aja rajin. Rajin kali ya kan. Hebat dia, ini salut nih, satu Indonesia salut sama ini orang. Agus buntung. Ya kan? Jadi anak-anak muda, kalau kalian malas diketawain sama dia. Amin. Gimana Evan quotes-nya? Fisik nggak bisa diubah. Apa-apa Din? Materi bisa dicari, fisik nggak bisa diubah, materi bisa dicari. Berarti dia walaupun fisiknya kan nggak bisa ubah, dia tetap terus cari materi. Kita yang fisiknya udah bagus nggak mau cari materi, malu sama dia, amin. Siapa mau jadi Agus? Nah, puji Tuhan nggak ada yang angkat tangan ya. Saya tadi takutnya tiba-tiba ada yang latah kan, saya mau jadi Agus, amin langsung gitu ya kan. Oke berikutnya, yang terakhir, miliki komunitas yang sehat. Nah ini komunitas yang sehat, nih saya contoh yang di foto ini komunitas yang sangat sehat, nih 4 sehat 5 sempurna ini ya. Saya rasa di kota Medan ini komunitas paling sehat. Jangan ke komunitas yang lain ya, komunitas biliar-biliar itu ya kan Har, kurangin itu Har, biliar-biliar, lebih enak di rumah Tuhan. Apa? Oh dari komunitas ini justru biliarnya, Masya Allah. Salah pilih komunitas jangan-jangan. Nah ini komunitas yang sehat ya. Next. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Poin-poin tadi kita udah belajar kan. Buang sampah pada tempatnya yang pertama kita belajar. Ada orang sakitin kita, jangan hari kita jadi jelek. Jangan habiskan waktu kepahitan. Contoh salah satu yang kemarin talk show, dia udah cerita ya Via, dia 14 tahun benci papanya. Benernya dia udah buang waktu selama 14 tahun. Ternyata pas setelah dia mengampuni rasanya enak kan. Nah kita jangan membenci. Terus yang kedua kita udah belajar beri yang terbaik. Beri yang terbaik dalam hal apa? Untuk Tuhan. Bertemu muka dengan muka. Sediakan waktu, baca firman, itu semua hal yang baik kan. Pelayanan, dalam keluarga juga punya waktu untuk orang tua, punya waktu untuk saudara. Kasihi keluarga kita. Sekali-sekali belikanlah makan orang tua kita. Sekali-sekali kasihlah kado untuk keluarga kita. Terus kita juga belajar kerja yang rajin. Kita udah belajar dari Agus Buntung tadi ya. Fisik dapat diubah, nggak bisa diubah, materi bisa dicari. Kita harus semangat, amin. Tapi semua akan jadi sia-sia kalau kita masuk komunitas yang salah. Karena firman Tuhan ngomong apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita mungkin punya kebiasaan-kebiasaan tadi. Mungkin kita semangat kerja, kita semangat cari uang, kita sayang sama mama papa kita cinta sama Tuhan, kita kayak Daniel sehari 3 kali. Tapi ternyata pergaulan kita buruk, kita lambat laun jadi jauh sama Tuhan. Itulah kenapa gereja kita punya Bipro, punya FA, punya doa malam, menyediakan komunitas yang baik untuk kita. Amin. Waktu kita terbatas, sangat sedikit. Jadi jangan sia-siakan, ikut retret, amin. Jangan sia-siakan, ikut retret itu bagus untuk tubuh, jiwa, dan roh kita ya. Untuk retret itu 3 in 1, roh kita dibangun, tubuh kita disegarkan, jiwa kita juga disegarkan. Promo terus Bang Jos ya. Next, kesimpulan, saya undang tim PAW boleh naik ke atas mimbar. Nah,
Kesimpulan, untuk memiliki waktu yang baik, untuk bisa bijaksana dalam hal waktu, 3 hal, yaitu buang hal-hal yang buruk. Buang. Seringkali waktu kita itu habis untuk membenci, waktu kita habis untuk iri, untuk gosip, itu harus dibuang. Pikirkan hal yang baik, hal yang positif. Lalu yang kedua, beri yang terbaik untuk Tuhan, untuk keluarga, dan bahkan untuk pekerjaan. Kita harus beri yang terbaik. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, untuk keluarga, dan untuk pekerjaan. Dan terakhir, miliki komunitas yang baik. Terus ikut FA, terus ikut doa. Selamat datang Bang, Shalom. Ya. Oke, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang hamba sampaikan ini boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup setiap kami ya Bapa. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami ya Bapa. Ampuni kami jika mungkin selama ini kami sering menyia-nyiakan waktu kami ya Bapa. Jika mungkin selama ini kami enggak punya waktu bahkan untuk-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami ya Tuhan, mulai malam hari ini kami mau mengasihi-Mu lebih lagi ya Bapa. Kami mau memberi waktu yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Berkati setiap anak-anak muda Bipro di gereja Bethany Believers ini ya Tuhan. Setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini ya Tuhan, boleh bijaksana dalam mempergunakan waktu mereka. Boleh menjadi berkat, menjadi saksi hingga ke ujung bumi ya Allah. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Ibadah rakyat diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi, disertai juga dengan ibadah sekolah Minggu. Dan bagi yang berjiwa muda, gereja kita juga ada ibadah Bipro yang diselenggarakan hari Sabtu jam 7 malam. Dan bagi yang ingin dikerahkan, kita juga ada ibadah keamanan setiap hari Rabu jam 7 malam. Gereja kita juga ada ibadah FA atau family altar. Bagi teman-teman yang rindu untuk ikut family altar, bisa menghubungi akhir-akhir yang sudah bertugas pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti setiap update sosial media kita untuk mengetahui setiap info terbaru kita. Demikian waktu kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk pengumuman tambahan, saya rindu untuk bertanya, apakah ada di antara kita pada hari ini yang baru pertama kali hadir pada beribadah malam hari ini? Boleh angkat tangannya? Tidak ada? Semua jemaat yang setia, haleluya. Dan untuk pengumuman selanjutnya yaitu ibadah raya besok akan dilayani oleh Bapak Gembala kita sendiri, yaitu Pastor Hosea Hendi. Dan berbarengan dengan sekolah minggu pada pukul 10 pagi di gereja kita yang tercinta ini. Dan ibadah Bipro Sabtu depan akan dilayani oleh Saudara David, basis kita, yang saya rindu untuk teman-teman semua untuk tetap hadir pada Sabtu depan ya. Sekian pengumuman hari ini, kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kaki kami Tuhan Yesus. Dan biarlah juga Tuhan kami boleh menjadi anak-anak muda yang boleh mengandalkan setiap waktu kami dan pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah juga Tuhan kami boleh menjadi berkat-berkat bagi teman-teman sekeliling kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan
yang memakai semakin luar biasa Tuhan Yesus. Engkau pakai perpanjangan tangan-Mu dan anak-anak muda Tuhan Yesus boleh dimenangkan semakin luar biasa Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan berkati keluarganya Tuhan, berkati istrinya, anak-anaknya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita daripada Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pekerjaannya, berkati aktivitasnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hatimu disenangkan lewat hamba ini Bapa. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami Bapa. Biarlah setiap persembahan ini Tuhan Yesus boleh dipakai untuk keperluan rumah-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami juga berdoa untuk hamba anak-anak-Mu yang akan memberikan korban persembahan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang membalaskan berlipat-lipat kali ganda Bapa, agar semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu-satunya nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kubur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Mari sama-sama bangkit berdiri teman-teman. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kubur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia. Kami mengundang bantuan siapa? Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat berkat-Mu sampai pada malam hari ini. Kami bisa menyelesaikan ibadah kami semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami belajar seperti firman-Mu, biarlah kami semua bisa menghitung hari-hari kami. Biarlah Tuhan, kami berdoa Tuhan, setiap kami tidak ada satupun yang menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan beri. Kami rindu Tuhan mau belajar memberi yang terbaik, memberikan waktu kami untuk Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk orang yang kami kasihi, keluarga kami,
bahkan kami harus lebih semangat lagi dalam bekerja. Biarlah Tuhan, kami tidak mau lagi Tuhan membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna Tuhan. Kami rindu Tuhan, mindset kami Tuhan perbarui. Berkati WL Singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu tadi PDP Joshua Sandi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Setiap kami semua yang sudah melayani Tuhan, multimedia, asyir, semua yang ambil bagian. Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa. Juga jemaat semua Tuhan, apapun pergumulan jemaat, hamba terbatas, tetapi Roh Kudus yang tidak terbatas, yang memberikan rema, yang memberikan jalan, yang menuntun, yang menerangi setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Kami masih muda, tapi kami mencintai Tuhan. Berkati juga Tuhan saudara-saudari kami yang tidak bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada pada malam hari ini, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati seperti memberkati kami. Amin. Kami berdoa di ibadah esok hari Tuhan, biarlah Tuhan kirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini, kami bisa bangun besok pagi dengan sehat tak kurang apapun, dan beribadah di tempat ini dengan penuh semangat dan ucapan syukur. Kami berdoa kursi-kursi kosong terisi penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Juga malaikat Tuhan berjaga-jaga di setiap sudut ruangan gereja ini. Kami menolak iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan, kuasa maut, segala yang jahat yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan saja yang bertata di tempat ini. Biarlah ini menjadi rumah kudus Tuhan. Biarlah di tempat ini di mana mata dan telinga Tuhan tertuju. Apapun rintihan jerit kami minta tolong, Tuhan jawab. Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mungkin Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. God bless Indonesia, berkat Tuhan melimpah atas bangsa kami. Kami rindu melihat pemuji penyembah terus bertumbuh semakin banyak di negeri kami. Kami berdoa hamba-hamba Tuhan lahir dari negara kami tercinta. Dan kami berdoa pemimpin-pemimpin kami, presiden hingga jajaran terendah, diberikan roh takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Diberkati kota Medan, diberkati lingkungan Pasar 2 Setiabudi, diberkati gereja-gereja yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mungkin sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sertai kami dalam perjalanan pulang dan pertemukan kami di ibadah selanjutnya yang lebih dahsyat dan luar biasa. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Terpuji sembah katakan aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan, ku puji, ku puji, ku sembah Tuhan. Sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, diberkati keluar masukmu, dipenuhi lubung-lubungmu. Engkau kepala dan bukan ekor, engkau menang dan bukan kalah. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua
mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.